Kepiting Ajaib Doraemon. Pada suatu hari yang cerah, Doraemon dan Nobita sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya yang disebut kepiting jutsu. Doraemon menjelaskan bahwa alat ini bisa membuat benda apapun menjadi bentuk kepiting. Tentu saja, Nobita yang penasaran langsung ingin mencoba alat itu. Dengan menekan tombolnya, Nobita mengubah bola yang ada di dekatnya menjadi kepiting besar. Kepiting itu tidak hanya besar, tetapi juga sangat pintar, bisa bergerak cepat dan bahkan mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Namun, kepiting tersebut mulai mengamuk dan menyebabkan kekacauan di taman. Nobita dan Doraemon berusaha menenangkan kepiting itu. Namun tanpa sengaja, kepiting itu melarikan diri ke kota. Mereka harus mengejar kepiting tersebut agar tidak membuat kerusakan lebih besar. Episode 2, Kepiting Raksasa di Rumah Suneo. Setelah kejadian di taman, Doraemon dan Nobita memutuskan untuk mengembalikan kepiting ke bentuk semula dengan menggunakan alat yang sama. Namun, saat mereka sedang memperbaiki masalah, Suneo datang dan melihat kepiting besar yang sedang bermain-main di halaman rumah mereka. Suneo yang sangat suka mengganggu Nobita malah ingin menjadikan kepiting itu sebagai alat untuk menakuti teman-temannya, terutama Gian. Suneo memerintahkan kepiting untuk mengejar Gian, dan tanpa sengaja, kepiting itu mulai bergerak mengarah ke rumahnya sendiri, menyebabkan kerusakan di sana. Doraemon, Nobita, dan Suneo akhirnya harus bekerja sama untuk mengembalikan kepiting itu ke taman dan memastikan semuanya kembali normal. Mereka belajar bahwa kekuatan yang besar harus digunakan dengan hati-hati dan tidak untuk tujuan jahat. Episode 3, Kepiting dan Misteri Lautan. Suatu hari, Doraemon membawa Nobita dan teman-temannya ke pantai untuk liburan. Di sana, mereka menemukan sebuah kepiting laut besar yang tampaknya sangat berbeda dari kepiting biasa. Kepiting tersebut ternyata berasal dari dunia lain, dan bisa berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Doraemon yang penasaran mencoba berkomunikasi dengan kepiting itu menggunakan alat penerjemah bahasa. Kepiting tersebut menceritakan bahwa ia datang dari sebuah kerajaan bawah laut yang sedang dalam bahaya. Mereka membutuhkan bantuan dari Doraemon dan teman-temannya untuk menyelamatkan kerajaan mereka dari monster laut yang mengancam. Doraemon dan teman-temannya memutuskan untuk membantu, dan mereka berlayar dengan kapal kecil yang dikendalikan oleh kepiting untuk menuju kerajaan bawah laut. Selama perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan dan petualangan, tetapi akhirnya berhasil menyelamatkan kerajaan itu. Sebagai hadiah, kepiting memberikan mereka sebuah mutiara ajaib yang bisa mengabulkan satu permintaan. Episode 4, Kepiting Kecil dan Persahabatan. Pada suatu hari, Nobita menemukan seekor kepiting kecil yang terluka di pantai. Dia membawa kepiting itu pulang dan merawatnya dengan hati-hati. Doraemon menunjukkan kepada Nobita cara merawat kepiting dengan menggunakan alat perawatan kepiting. Meskipun awalnya Nobita kesulitan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Kepiting kecil itu semakin sehat, dan akhirnya bisa bergerak dengan lincah. Nobita merasa senang karena telah berhasil membantu kepiting tersebut. Namun, saat kepiting itu mulai tumbuh besar, ia menjadi sedikit nakal dan mengacaukan rumah Nobita. Di sini, Nobita harus belajar cara menjaga keseimbangan antara perawatan hewan dan tanggung jawabnya terhadap teman-temannya. Melalui pengalaman ini, Nobita belajar pentingnya kesabaran dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan makhluk hidup, meskipun mereka kadang bisa mengganggu. Episode 5, Kepiting dan Perlombaan di Pantai. Di episode terakhir ini, Doraemon, Nobita, dan teman-temannya kembali ke pantai untuk ikut serta dalam perlombaan kepiting yang diadakan setiap tahun. Mereka harus memilih kepiting yang paling cepat untuk bertanding dalam perlombaan itu. Doraemon, dengan bantuan alat canggihnya, memilih kepiting yang terlihat kecil dan lambat, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun kepiting mereka tampak tidak diunggulkan, Nobita dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka bekerja sama untuk melatih kepiting tersebut dengan teknik-teknik khusus. Ternyata,
Kepiting yang mereka pilih memiliki potensi yang luar biasa setelah dilatih dengan benar. Di perlombaan, kepiting mereka berhasil mengalahkan banyak peserta lain, termasuk kepiting besar milik Suneo. Dengan semangat kerja keras dan kerja sama tim, mereka akhirnya menang dalam perlombaan kepiting. Mereka belajar bahwa dengan usaha dan persahabatan, segala sesuatu bisa tercapai, bahkan jika awalnya terlihat mustahil. Akhir cerita, kepiting sebagai teman setia. Setelah berbagai petualangan yang seru, Nobita dan teman-temannya semakin memahami pentingnya perawatan terhadap makhluk hidup, kerja sama tim, dan menghargai segala hal yang ada di sekitar mereka. Kepiting yang awalnya mereka temui di pantai kini menjadi teman setia yang selalu memberi kebahagiaan dan pelajaran penting tentang kehidupan. Kepiting ajaib Doraemon. Pada suatu hari yang cerah, Doraemon dan Nobita sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya yang disebut kepiting jutsu. Doraemon menjelaskan bahwa alat ini bisa membuat benda apapun menjadi bentuk kepiting. Tentu saja, Nobita yang penasaran langsung ingin mencoba alat itu. Dengan menekan tombolnya, Nobita mengubah bola yang ada di dekatnya menjadi kepiting besar. Kepiting itu tidak hanya besar, tetapi juga sangat pintar, bisa bergerak cepat dan bahkan mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Namun, kepiting tersebut mulai mengamuk dan menyebabkan kekacauan di taman. Nobita dan Doraemon berusaha menenangkan kepiting itu. Namun tanpa sengaja, kepiting itu melarikan diri ke kota. Mereka harus mengejar kepiting tersebut agar tidak membuat kerusakan lebih besar. Episode 2, Kepiting Raksasa di Rumah Suneo. Setelah kejadian di taman, Doraemon dan Nobita memutuskan untuk mengembalikan kepiting ke bentuk semula dengan menggunakan alat yang sama. Namun, saat mereka sedang memperbaiki masalah, Suneo datang dan melihat kepiting besar yang sedang bermain-main di halaman rumah mereka. Suneo yang sangat suka mengganggu Nobita malah ingin menjadikan kepiting itu sebagai alat untuk menakuti teman-temannya, terutama Gian. Suneo memerintahkan kepiting untuk mengejar Gian, dan tanpa sengaja, kepiting itu mulai bergerak mengarah ke rumahnya sendiri, menyebabkan kerusakan di sana. Doraemon, Nobita, dan Suneo akhirnya harus bekerja sama untuk mengembalikan kepiting itu ke taman dan memastikan semuanya kembali normal. Mereka belajar bahwa kekuatan yang besar harus digunakan dengan hati-hati dan tidak untuk tujuan jahat. Episode 3, Kepiting dan Misteri Lautan. Suatu hari, Doraemon membawa Nobita dan teman-temannya ke pantai untuk liburan. Di sana, mereka menemukan sebuah kepiting laut besar yang tampaknya sangat berbeda dari kepiting biasa. Kepiting tersebut ternyata berasal dari dunia lain, dan bisa berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Doraemon yang penasaran mencoba berkomunikasi dengan kepiting itu menggunakan alat penerjemah bahasa. Kepiting tersebut menceritakan bahwa ia datang dari sebuah kerajaan bawah laut yang sedang dalam bahaya. Mereka membutuhkan bantuan dari Doraemon dan teman-temannya untuk menyelamatkan kerajaan mereka dari monster laut yang mengancam. Doraemon dan teman-temannya memutuskan untuk membantu, dan mereka berlayar dengan kapal kecil yang dikendalikan oleh kepiting untuk menuju kerajaan bawah laut. Selama perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan dan petualangan, tetapi akhirnya berhasil menyelamatkan kerajaan itu. Sebagai hadiah, kepiting memberikan mereka sebuah mutiara ajaib yang bisa mengabulkan satu permintaan. Episode 4, Kepiting Kecil dan Persahabatan. Pada suatu hari, Nobita menemukan seekor kepiting kecil yang terluka di pantai. Dia membawa kepiting itu pulang dan merawatnya dengan hati-hati. Doraemon menunjukkan kepada Nobita cara merawat kepiting dengan menggunakan alat perawatan kepiting. Meskipun awalnya Nobita kesulitan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Kepiting kecil itu semakin sehat, dan akhirnya bisa bergerak dengan lincah. Nobita merasa senang karena telah berhasil membantu kepiting tersebut. Namun, saat kepiting itu mulai tumbuh besar, ia menjadi sedikit nakal dan mengacaukan rumah Nobita. Di sini, Nobita harus belajar cara menjaga keseimbangan antara perawatan hewan dan tanggung jawabnya terhadap teman-temannya. Melalui pengalaman ini,
Nobita belajar pentingnya kesabaran dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan makhluk hidup, meskipun mereka kadang bisa mengganggu. Episode 5, Kepiting dan Perlombaan di Pantai. Di episode terakhir ini, Doraemon, Nobita, dan teman-temannya kembali ke pantai untuk ikut serta dalam perlombaan kepiting yang diadakan setiap tahun. Mereka harus memilih kepiting yang paling cepat untuk bertanding dalam perlombaan itu. Doraemon, dengan bantuan alat canggihnya, memilih kepiting yang terlihat kecil dan lambat, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun kepiting mereka tampak tidak diunggulkan, Nobita dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka bekerja sama untuk melatih kepiting tersebut dengan teknik-teknik khusus. Ternyata, kepiting yang mereka pilih memiliki potensi yang luar biasa setelah dilatih dengan benar. Di perlombaan, kepiting mereka berhasil mengalahkan banyak peserta lain, termasuk kepiting besar milik Suneo. Dengan semangat kerja keras dan kerja sama tim, mereka akhirnya menang dalam perlombaan kepiting. Mereka belajar bahwa dengan usaha dan persahabatan, segala sesuatu bisa tercapai, bahkan jika awalnya terlihat mustahil. Akhir cerita, kepiting sebagai teman setia. Setelah berbagai petualangan yang seru, Nobita dan teman-temannya semakin memahami pentingnya perawatan terhadap makhluk hidup, kerja sama tim, dan menghargai segala hal yang ada di sekitar mereka. Kepiting yang awalnya mereka temui di pantai kini menjadi teman setia yang selalu memberi kebahagiaan dan pelajaran penting tentang kehidupan.